Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Tri Utami, NIM 230500655. Pada kesempatan kali ini, tujuan saya akan mempresentasikan materi yang bertemakan narkotika dan psikotropika untuk memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah kealmaataan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai definisi narkotika dan psikotropika, penggolongan narkotika dan psikotropika, dampak negatif penyalahgunaan, dan pandangan dalam Islam dan dalil. Yuk simak. Ada definisi sendiri. Yang pertama ada narkotika. Jadi, narkotika itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan. Dan ada psikotropik, di mana ini merupakan zat atau obat yang bekerja pada sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan perilaku, pikiran, dan suasana hati. Psikotropik tidak selalu berasal dari alam, banyak yang merupakan hasil sintesis kimia. Lanjut pada penggolongan narkotika dan psikotropika. Golongan narkotika, golongan 1, hanya untuk ilmu pengetahuan, tidak digunakan dalam terapi. Potensi ketergantungannya sangat tinggi. Contohnya ada heroin, kokain, dan ganja. Nah, untuk golongan yang kedua, itu digunakan untuk pengobatan. Namun, ini merupakan pilihan terakhir dan ilmu pengetahuan. Potensi ketergantungannya juga tinggi loh. Nah, contohnya ada morfin dan petidin. Untuk golongan yang ketiga, digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan. Potensi ketergantungannya ringan. Contohnya ada kodein. Lanjut pada penggolongan psikotropika. Golongan 1 hanya untuk ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi. Potensi ketergantungannya sangat kuat. Dan contohnya itu ada ekstasi. Untuk golongan yang kedua, dapat digunakan untuk terapi dan ilmu pengetahuan. Potensi ketergantungannya tinggi, contohnya amfetamin. Untuk golongan yang ketiga, ada terapi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Potensi ketergantungannya sedang, contohnya phenobarbital. Dan untuk golongan keempat, digunakan luas dalam terapi dan ilmu pengetahuan. Potensi ketergantungannya ringan. Contohnya ada diazepam dan nitrazepam. Selanjutnya, apa aja sih dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika dan psikotropika? Jadi, pada golongan depresan atau downer, golongan ini merupakan jenis nafsa yang berfungsi menekan aktivitas sistem saraf pusat, sehingga membuat penggunanya tenang dan tertidur, bahkan bias dan tidak sadarkan diri loh. Golongan depresan ini digunakan untuk meredakan kecemasan, mengurangi stres, menginduksi relaksasi, memperlambat denyut jantung dan pernapasan, serta sebagai obat penghilang rasa sakit dan anestesi. Contohnya ada alkohol, ada ganja, ada benzodiazepin, ada barbiturat, ada opioid seperti morfin, heroin, dan kodein. Kemudian golongan stimulan atau upper. Golongan ini merupakan jenis nafsa yang berfungsi meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat, sehingga penggunanya menjadi aktif, segar, dan bersemangat. Golongan stimulan digunakan untuk meningkatkan kinerja fisik dan mental agar produktif, meningkatkan kewaspadaan, dan sebagai obat penekan nafsu makan. Contohnya ada kokain, amfetamin, metamfetamin, dan kafein. Kemudian ada golongan halusinogen. Golongan ini merupakan jenis nafsa yang dapat mengubah persepsi, suasana hati, dan persepsi sensorik sehingga membuat penggunanya berhalusinasi. Golongan halusinogen digunakan untuk tujuan relaksasional yang dapat mengubah kesadaran, membuat penggunanya berhalusinasi hingga kecemasan parah. Contohnya ada LSD atau asam lisergat, ada
psilosibin, jamur sihir, DMT, dimetiltriptamin, PCP, fensiklidin, dan ada ketamin. Nah, kemudian ada pandangan dalam Islam terkait narkotika dan psikotropika. Menurut ulama, narkoba adalah sesuatu yang bersifat muqaddirat atau mematikan rasa dan mufatirat membuat lemah. Selain itu, narkoba juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu kesehatan, bahkan mengancam nyawa. Maka dari itu, hukum menggunakan narkoba diharamkan dalam Islam. Dalil pengharaman nabza, para ulama sepakat haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal haram untuk dikonsumsi walaupun tidak memabukkan. Kemudian ada dalil pandangan dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Artinya, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Allah Ta'ala berfirman, wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat di atas menunjukkan akan haramnya merusak diri sendiri atau membinasakan diri sendiri. Yang namanya narkoba sudah pasti merusak badan dan akal seseorang. Sehingga dari ayat inilah kita dapat menyatakan bahwa narkoba itu haram. Jadi guys, untuk kalian semua jaga kesehatan, jangan menggunakan narkotik psikotropik tanpa resep dokter atau dalam keadaan darurat sekalipun. Dan bahkan seseorang itu harus menjaga dirinya, sebagaimana Allah berfirman, janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang bagimu. Masya Allah. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.